Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya sama aku Via Junita atau VJ, dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan narasumber ataupun teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya asik dan bermanfaat banget nih pemirsa. Kali ini spesial edisi tahun baru menjelang pergantian tahun 2023. Kali ini kita akan ditemani ngobrol bareng bersama Gus Faiz, salah satu dai muda yang pastinya menginspirasi untuk pemirsa di rumah. Langsung aja ini dia. Assalamualaikum Gus Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Vijay. Alhamdulillah Gus Faiz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah baik ya, luar biasa. Terima kasih sebelumnya Gus Faiz sudah menyempatkan waktunya untuk mau ngobrol bersama pemirsa BRTV di rumah. Gus Faiz mungkin bisa sapa dulu teman-teman BRTV di rumah nih Gus Faiz. Halo. Semuanya sehat. Masya Allah. Ini Gus Faiz salah satu dai muda yang pastinya sangat menginspirasi pemirsa di rumah. Nah, Gus Faiz itu merupakan anak dari Kiai Cepot ya. Alhamdulillah. Waduh, Masya Allah. Ini anak keberapa kalau ini Gus? Alhamdulillah beliau punya anak 5, ya saya termasuk anak yang pertama. Waduh, anak pertama dari Kiai Cepot yang sangat terkenal banget ya. Luar biasa sekali perjuangan beliau yang sampai sekarang mungkin perjuangan dainya sudah bisa terdengar di mana-mana. Masya Allah. Ini kita kebetulan kehadiran anak pertama dari Kiai Cepot, yaitu Gus Faiz, salah satu dai muda yang juga menjadi penerus ayahanda tercinta gitu ya. Insya Allah kedepannya juga bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa BRTV di rumah. Gus Faiz, sebelum kita mungkin ngomongin soal pergantian tahun 2023, ini mungkin banyak yang belum tahu sosok dari Gus Faiz. Gus Faiz sekarang kesibukannya apa sih? Ya Alhamdulillah, setelah Allah memanggil ayah saya dengan panggilan kasih sayangnya, yaitu untuk mengistirahatkan beliau di alam yang fana ini, dan kami kehilangan beliau memang sungguh terpukul waktu itu. Tapi kehidupan kan tidak putus sampai di sana. Kami sebagai anak-anaknya, kami sebagai ahli warisnya dan keluarga besarnya meneruskan apa yang sudah dititahkan oleh beliau. Di sana beliau memiliki sebuah pondok pesantren di atas tanah kurang lebih 3 hektar yang beliau bangun dengan payahnya, dan alhamdulillah kami sekarang yang meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh beliau. Masya Allah. Mengurus pondok pesantren Mumtaz Ibadur Rahman ya? Ibadur Rahman, Masya Allah. Itu lokasinya di mana Gus? Di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Banten ya, di daerah Banten. Banten ya, di daerah Tangerang Kota, Cipondoh. Tangerang, oh Cipondoh, oke. Berarti masuk ke daerah perkotaan ya, termasuknya ya di daerah sana Cipondoh sana. Masya Allah. Anak kotaan kiranya. Baik, Gus Faiz, berarti sekarang posisinya Gus Faiz sedang berada di mana nih kalau boleh tahu? Alhamdulillah sekarang kami lagi di Mesir sebenarnya. Kami kemarin 2 bulan lalu bertolak dari Indonesia. Kami izin sama orang tua, sama umi tercinta, sama santri-santri di sana. Kami memiliki azam untuk meneruskan belajar bermulazamah sama masyayikh yang ada di sini. Gitu. Jadi sekarang lagi di Mesir, di Al-Azhar Kairo. Berarti sekarang posisinya di Mesir ya? Iya, bareng keluarga? Enggak, sendiri. Sendiri. Yang lainnya lagi mengurusi pesantren di sana. Masya Allah. Posisinya di Mesir belajar atau apa? Mohon maaf tadi kurang terdengar jelas Gus. Iya, alhamdulillah ya, karena memang kewajiban sebagai anak untuk bisa meneruskan perjuangan orang tua, bisa mengembangkan pesantren, memajukan pesantren, akhirnya kita mawas diri lah, banyak yang harus dikejar dari segi pengalaman dan ilmu, dan salah satunya cara mau meneruskan perjuangan orang tua ya mengemban ilmu lagi di sini. Jadi ya belajar terus di Al-Azhar Kairo ini.
Masya Allah. Berarti udah 2 bulan di sana ya Gus ya? Alhamdulillah. Berarti kurang lebih rencananya sampai berapa tahun tuh kalau belajar di sana Gus? Ya, soalnya nanti kalau misalnya di rumah sudah harus membutuhkan, ya kita pulang ke rumah. Tergantung bagaimana kondisi yang ada di rumah. Oke, berarti Gus Faiz sedang di Mesir gitu ya, menambah ilmu untuk dibawa lagi-lagi ya, untuk meneruskan di pesantren itu ya. Dan waduh ini luar biasa sih, ayahanda almarhum ya, sangat luar biasa sekali perjuangannya gitu ya. Dan siapa yang tidak kenal dengan sosok beliau gitu ya. Dan sekarang kita kehadiran anaknya, Masya Allah, tabarakallah. Ini pasti pemirsa di rumah sangat excited gitu ya Gus kalau kata anak sekarang. Baik, tapi Gus kalau ngomongin soal apalagi mungkin sosok ayahanda Gus Faiz kan terkenal public figure gitu kan, dan juga seorang pendakwah yang sangat luar biasa gitu kan. Dari Gus Faiz sendiri menjadi seorang anak dari sosok beliau itu bagaimana rasanya? Ya, nano-nano lah rasanya. Ada kalanya senang, ada kalanya bahagia, ada kalanya juga kita menanggung beban nama besar orang tua. Nah itu yang kami harus tetap jaga sampai sekarang gitu. Tapi dulu Gus Faiz memang background pendidikannya juga memang basisnya juga pesantren atau seperti apa nih Gus? Iya, dulu memang dulu ketika masuk selesai kita tamat di sekolah dasar, terus orang tua mau menjadikan 2 pilihan. Tanya Faiz, kamu mau sekolah di mana? Dengan bahasa lugasnya beliau gitu. Mau sekolah di mana? Silakan. Jadi tanpa ada paksaan, beliau berdemokrasi kepada kami anak-anaknya semuanya. Dan karena waktu itu kami memiliki angan-angan karena suatu saat nanti akan harus bisa, mau nggak mau, siap nggak siap, harus bisa meneruskan perjuangan orang tua. Ya karena memang di rumah ada pesantren, dan salah satunya kalau bisa meneruskan perjuangan di pesantren harus mengerti dunia pesantren, maka kami waktu itu memilih untuk masuk pesantren gitu. Jadi dari SMP masuk pesantren, SMA pesantren, dan sekarang ngurus pesantren. Ya mudah-mudahan sampai akhir hayat pun masih ada di pesantren gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini tapi kalau basis pesantrennya apa sih Dok? Gus, tahfiz kah atau apa pesantrennya? Kami lebih general sebenarnya, Mas. Jadi ketika kami diamanahkan oleh sosok wali-wali santri, oleh mereka-mereka yang mengamanahkan kepada kami, dan kami hanya menyalurkan bakat-bakat mereka. Dulu almarhum ayah kami pernah menyampaikan bahwa kami ini sebagai yang dititipi hanya mampu memberi kepada santri-santri, kepada peserta didik itu laksana seperti cara dan teknis bagaimana menanam yang baik, begitu. Dikasih cangkulnya, dikasih teknisnya, dikasih tata caranya bagaimana untuk menanam yang baik itu seperti apa. Ketika mereka sudah mengerti cara menanam, ketika mereka sudah tahu alat-alatnya, maka mereka akan menanam itu sendiri. Artinya kita ini hanya menjadi sebuah wadah apa kemauan dan bakat mereka. Ketika mereka ingin memperdalam ilmu Al-Quran dari segi tahfidnya, kami persediakan. Ketika mereka ingin memiliki lebih dominan kepada ilmu dunianya, ya kami pun dipelajari di sana. Dan apalagi ketika mereka ingin lebih memperdalami bagaimana ilmu agamanya, pun memang basic pesantren pun ada di agama, ataupun mereka ingin memiliki cita-cita untuk meneruskan sosok seorang Kiai Cepot itu menjadi public figure dalam segi dakwah, ya alhamdulillah kami memiliki sistem dan cara bagaimana untuk bisa mencapai approach metode menjadi seorang pendakwah yang baik
yang diterima di kalangan seluruh umat di Indonesia ini khususnya. Begitu. Jadi kami hanya menjadi wadah apa yang mereka inginkan dan bakat apa yang mereka miliki, kami hanya menyalurkan bakat itu. Jadi lebih dominan lah. Berarti balance ya, maksudnya di sisi lain memang menjadi wadah pembelajaran untuk menimba ilmu agama, tapi di sisi lain juga memang mewadahi para santri-santri untuk belajar sesuai dengan bidangnya juga ya, mendorong potensi setiap santri gitu ya. Terus kurang lebihnya. Betul. Baik. Gus Faiz, ini kalau boleh tahu pesantrennya memang sudah berapa lama dibangun, Gus? Sudah didirikannya dari beliau waktu itu berjuang meniti karir membangun pesantren di tahun 2001. Sekarang sudah di tahun 2022 dan ingin berganti di tahun 2023, artinya sudah 22 tahun ya kalau nggak salah, kurang lebih. Berarti 22 tahun sudah mendirikan pondok pesantren Mumtaz ya, yang terkenal langsung pimpinan almarhum Kiai Cepot ya. Ya betul, alhamdulillah. Berarti sekarang sistemnya boarding juga di sana, sekolah juga disediakan apa seperti apa, Gus? Atau memang khususnya pesantren saja? Betul, di sana jadi kita combine untuk metode pembelajarannya, kita combine dari berbagai macam kurikulum pendidikan. Yang pertama kita mengikuti kurikulum dinas yang wajib mengikuti jenjang sekolah, yaitu sekolah tingkat pertama SMP itu 3 tahun dan SMA itu 3 tahun pula. Nah, tapi di sisi lain kita juga buat kurikulum kepesantrenan, di mana kurikulum kepesantrenan itu lebih dominan kepada kitab-kitab klasik atau yang kita kenal dengan Kutubut Turos, dan di samping itu juga kita memasuki metode pesantren modern yang lebih menitik beratkan kepada berbahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan juga nanti memiliki meningkatkan leadership, kepemimpinan mereka. Nanti biasanya ditimbulkan di setiap jenjang daripada kelas-kelas mereka masing-masing. Aduh, ini luar biasa sekali ya. Maksudnya selama ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu bahwasanya di pesantren justru mewadahi banyak hal gitu ya, entah itu dari segi ya tadi pesantren itu mewadahi mendorong para santri-santri juga untuk berbahasa, kemudian juga dari segi agamanya ya pasti itu ya jadi fondasi utama. Di sisi lain juga bisa bersaing dengan para generasi muda lainnya yang nantinya juga ketika keluar juga tidak shock culture gitu ya kalau anak-anak ini, tapi anak-anak santri juga bisa berjuang di kancah nasional maupun internasional. Seperti Gus Faiz ini, waduh luar biasa sekali gitu ya, pemilik pondok pesantren ini juga masih menimba ilmu di Mesir gitu, luar biasa. Ini Gus Faiz semoga sehat-sehat di Mesir di sana ya. Waduh, tapi kalau di sana di Mesir berarti Gus Faiz concernnya belajar tentang apa tuh, Gus? Kami lebih memperdalami ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu usuluddin, bagaimana cara memahami agama yang sekarang ini dipandang sebelah mata. Nah, bagaimana cara kita beragama dengan sebaiknya, bagaimana cara kita menghormati agama kita dan juga menghormati agama selain kita. Nah, ini penting, khususnya di era sekarang, di masa-masa milenial seperti ini. Kadang-kadang mereka itu yang memandang agama itu ya kurang atau terbelakang lah. Ternyata enggak. Ternyata agama itu memang relevan dengan zamannya. Agama itu memang sesuai dengan apa dan fitrah tabiatnya manusia, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Nah, ini yang harus dijawab oleh kami penggiat ilmu yang memperdalami tentang agama itu. Ya, jadi memperjuangkan ya gitu, kepesantrenan itu bisa membuktikan bahwa juga bisa bersaing begitu ya Gus ya.
bisa bersaing dengan bersaing. para generasi lainnya gitu ya, untuk apalagi santri-santri juga luar biasa gitu dibinanya dengan memang kualitas para pengajar yang sudah tidak diragukan lagi pengalamannya seperti Gus Faiz gitu ya. Di sisi lain juga memang dibekali ilmu-ilmu lainnya di pesantren, luar biasa sekali. Gus Faiz, kita akan jeda dulu sebentar karena kita juga masih akan ngobrol pemirsa BRTV spesial juga tahun baru 2023. Kita akan mendengar secara langsung bagaimana hal-hal yang mungkin kita akan lakukan di pergantian tahun ini. Jadi tetap terus di Ngobrol Bareng. Kita akan jeda sebentar. Yep.